Siang Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Iya Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Nasata, divisi yang sedang bertugas. Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Oh iya Bu Nasatra, saya dengan Bu Putri. Baik Bu Putri, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa pusing. Kemudian saya juga sering buang air kecil, lalu saya juga sering merasa haus. Nah, kemudian saya periksakan diri saya ke dokter. Kata dokter itu saya kepurusan dan nilai pemeriksaan laboratorium saya itu ada yang tinggi. Nah, oleh karena itu saya diberi surat rujukan ke dokter untuk menemui ahli gizi untuk melakukan konseling agar dapat mengatur makan saya begitu Bu. Jadi saya di sini ingin melakukan konseling Bu, karena saya ingin sehat seperti saran dari dokter. Ini Bu saya. Baik Bu Putri, saya akan membantu Ibu memberikan konseling gizi. Nanti kita akan bersama-sama membahas masalah Ibu dan isu Ibu yang sehat bagi Ibu. Sebelumnya, pembicaraan dalam proses konseling ini bersifat pribadi dan saya tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Iya Bu. Apakah Ibu tahu berapa tinggi badan dan berat badan Ibu? Kalau tinggi badan saya ingat yaitu 160 cm. Nah, kalau berat badan saya sudah lupa berapa karena sudah tidak ukur akhir-akhir ini. Baik Ibu, sekarang mari kita ukur berat badan Bu Putri terlebih. Mari Ibu. Oh, jadi berat badan Ibu 44,10 kg ya? Setelah kita melakukan pertimbangan, jadi tinggi Ibu 160 cm dengan berat badan 44,10 kg. Oh, jadi berat badan saya kurang ya Bu, seperti kata dokter. Kita hitung dulu ya Bu, jika kita hitung sebenarnya berat badan ideal Ibu itu harusnya sekitar 52 kg. Jadi berat badan Ibu kurang sekitar 7 kg. Oh, berarti benar ya kata dokter kalau berat badan saya kurang ya Bu. Iya Bu, dan dari data yang tercantum dalam surat rujukan dokter ini, Ibu didiagnosa diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Saya belum terlalu tahu sih Bu, tapi kalau kata dokter kemarin, nilai glukosa darah saya itu tinggi, begitu Bu. Benar Bu, diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar glukosa dalam darah itu tinggi atau melebihi nilai normal. Dan setelah saya lihat dari hasil jika cek Ibu Putri, kadar glukosa Bu Putri itu 250 mg per desiliter, di mana kadar tersebut melebihi nilai normal yaitu kurang dari 110 mg per desiliter. Apakah berbahaya ya Bu jika kadar glukosa darah saya tinggi? Tentunya berbahaya ya Bu Putri, karena jika penyakit diabetes mellitus tidak segera ditangani dengan tepat akan menimbulkan komplikasi penyakit lain seperti penyakit jantung dan penyakit gagal ginjal. Oh, jadi berbahaya ya Bu. Pantas aja saya tuh merasa ada yang enggak enak dan ada yang salah pada badan saya. Apa kira-kira kadar glukosa darah saya bisa tinggi itu karena salah makan ya Bu? Iya Bu, itu bisa menjadi faktor. Kalau boleh tahu bagaimana pola makan Ibu sehari-hari ya, dan apakah Ibu makan dengan teratur? Iya Bu, saya makan teratur. Sehari itu saya makan 3 kali. Makanan apa yang sering Ibu Putri konsumsi? Saya tuh suka yang makanan manis gitu Bu, kayak makan roti, kue, brownies, cookies, dan saya juga setiap hari tuh minum minuman yang manis kayak es teh, es krim. Terus saya juga suka minum minuman yang berasa gitu Bu. Oh, baik Bu. Lalu untuk nasi biasanya Ibu tiap sekali makan berapa centong ya Bu? Apakah sekitar segini? Saya tuh biasa makan 1 centong, sekitar segini Bu. Baik Bu. Lalu untuk lauk, Bu Putri biasanya makan apa dan seberapa banyak ya? Saya suka makan dada ayam yang direbus itu loh, terus daging, terus sama kadang telur 2 butir. Nah, kalau buat tahu tempe, saya makannya tuh minimal sehari sekali potong kecil dan seringnya itu saya goreng. Lalu apakah setiap makan Ibu mengonsumsi sayur,
Kalau iya, sayur apa ya yang Ibu suka dan biasanya seberapa banyak ya? Kalau sayur, saya cuma sehari sekali sih Bu, karena saya kurang suka sama sayur. Nah, saya sukanya itu cuma sayur bayam, itu pun kadang bisa habis mangkok. Untuk buah, Ibu nih apakah sering mengonsumsi buah? Enggak Bu, saya jarang. Kalaupun makan buah itu juga seringnya cuma buah pisang. Lalu untuk aktivitas fisik, Ibu itu sehari-hari bagaimana ya? Saya itu kan ibu rumah tangga ya Bu, jadi di rumah itu santai aja sih Bu, nggak pernah olahraga juga. Kebanyakan sih saya suka nonton drama gitu Bu sambil tiduran. Paling kalau lagi mood aja saya olahraga, itu pun cuma jalan santai pas pagi hari dan itu cuma 20 menit. Tapi itu jarang banget sih Bu, kayak cuma 2 minggu sekali. Baik Ibu, berarti sehari-hari Ibu makan 3 kali sehari dengan ukuran nasi 1 centong gitu ya Bu? Iya. Untuk lauk, Ibu sering mengonsumsi dada ayam tepung, daging, ikan, dan kadang telur rebus buah putih. Iya. Ibu tidak terlalu suka makan sayur, namun Ibu suka sayur bayam gitu ya? Iya. Dan Ibu jarang mengonsumsi buah ya Bu? Betul. Untuk aktivitas fisik, Ibu jarang berolahraga. Iya. Sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit Ibu atau riwayat keluarga ya Bu? Ada Bu, jadi ibu saya itu menderita penyakit diabetes di umur 40 tahun. Baik Ibu, jika kita lihat dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan tadi, maka berat badan Ibu tergolong kurang dengan tinggi badan segitu. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium biokimia, kadar glukosa darah itu tinggi, sedangkan dari pola makan Ibu belum sepenuhnya tepat karena dalam pola makan Ibu itu mengandung gula, banyak mengandung gula, sehingga hal tersebut itu dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya Bu, lalu dari asesmen yang sudah kita lakukan, Ibu bisa terkena diabetes ini ditinjau dari behavior Ibu, yaitu pemilihan makan Ibu yang masih belum benar, seperti pola makan Ibu yang suka konsumsi makanan dan minuman manis tanpa dikontrol. Lalu, Ibu juga kurang memonitoring diri, seperti tetap konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan, meski makanan manis itu jika dikonsumsi berlebihan itu tidak sehat Bu. Kemudian untuk aktivitas fisik Ibu yang masih kurang, jika saya lihat dari keseharian Ibu yang sudah Ibu ceritakan. Oh jadi begitu ya. Nah kira-kira apa ada hal lain ya yang bisa mempengaruhi saya terkena diabetes ini? Ada Bu, selain dari behavior juga dapat dipengaruhi dari intake makanan Ibu. Dan dari pola makan Ibu yang Ibu tadi ceritakan, saya lihat Ibu ini mengalami kelebihan asupan karbohidrat, khususnya glukosa. Hal tersebut juga menjadi alasan Ibu terkena diabetes. Oh begitu ya Bu. Lalu apakah kadar glukosa darah saya bisa turun ya Bu? Iya Bu, bisa turun. Jadi tujuan kita untuk mencapai berat badan ideal ya Bu. Kemudian kadar glukosa Ibu bisa kembali normal. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mengatur makanan, olahraga dengan teratur, dan jika diberikan obat oleh dokter dikonsumsi secara tepat. Ya Bu, bagaimana makanan yang tepat itu? Menu yang direkomendasikan untuk diabetes yaitu makanan pokok dapat menggunakan nasi merah, gandum, dan sereal seperti kol. Lalu untuk lauk hewani bisa berupa ayam, ikan, daging tanpa lemak, namun usahakan yang tidak mengandung banyak tepung dan pengolahannya minim digoreng ya Bu. Sedangkan untuk lauk nabati bisa berupa tahu tempe yang dibacem, disate, dipanggang atau dipepes. Untuk sayuran, usahakan banyak konsumsi sayuran hijau seperti brokoli, bayam, kangkung, dan kembang kol gitu ya Bu. Lalu untuk buah-buahan yang baik dikonsumsi yaitu seperti buah alpukat, namun jangan ditambah gula ya Bu. Kemudian berbanyak konsumsi kacang-kacangan juga seperti kacang almond, kacang mete, pistachio, dan hazelnut. Oh begitu ya Bu. Lalu apakah ada makanan yang harus saya hindari atau dibatasi konsumsinya gitu Bu? Tentunya ada ya Bu. Makanan yang perlu dihindari yaitu seperti makanan yang bertepung, manis seperti mie, coklat, es krim, roti, selai, biskuit, cookies, dan permen. Kemudian hindari juga makanan yang cara pengolahannya digoreng seperti gorengan gitu ya Bu. Apakah Ibu bisa memberikan saya contoh ya
kalori yang bisa saya konsumsi dengan sehat itu seperti apa ya Bu? Baik. Untuk sarapan, bisa dilihat ibu bisa mengonsumsi roti gandum yang dipanggang utuh dengan 1 irisan sedang. Bisa juga ditambah dengan 2 sendok teh buah alpukat. Lalu untuk opsional, ibu juga bisa mengonsumsi setengah cangkir sereal gandum parut dengan secangkir susu rendah lemak. Dan buahnya bisa mengonsumsi buah pepaya ya Bu. Untuk makan siang, ibu bisa mengonsumsi sandwich daging sapi panggang di atas roti gandum dengan selada, tomat, dan mayones. Untuk buahnya, ibu bisa makan apel dengan ukuran sedang. Dan untuk makan malam, ibu bisa mengonsumsi nasi merah dengan ayam bakar ditambah lalapan. Bisa juga ditambah dengan telur rebus dan minumannya bisa pakai es teh tanpa pemanis. Untuk cemilannya, ibu bisa mengonsumsi seperti salad buah, salad sayur, atau yogurt buah gitu ya Bu. Baik Bu, lalu apakah ada tips lainnya yang bisa saya lakukan agar dapat mengontrol kadar gula darah saya? Selain mengatur pola makan, ibu juga harus berbanyak aktivitas fisik seperti jogging 3 kali seminggu dalam kurun waktu sekitar 20 menit, dan jika ibu di rumah jangan banyak tiduran. Selain itu, ibu harus mulai mengubah pola makan ibu ya, yang dari suka manis-manis jadi agak dikurangi ya Bu, agar kadar puasa dalam darah ibu menurun. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Saya rasa saya sudah cukup jelas dengan penjelasan Ibu tadi. Saya ingin make sure sekali lagi ya Bu. Jadi arahan yang Ibu berikan kepada saya untuk diet sehat penderita diabetes seperti saya itu, saya harus menghindari makanan-makanan yang manis dan bertepung seperti ini, terus brownies, kue, kemudian coklat, lalu selai, permen, cookies, seperti itu ya Bu. Kemudian untuk makanan pokok, saya bisa menggantinya menggunakan nasi merah atau bisa juga menggunakan sereal. Kemudian untuk lauk hewani seperti ayam itu nggak boleh ditepungi gitu ya Bu ya. Dan dagingnya juga harus daging yang tanpa lemak gitu ya Bu. Kemudian untuk tahu tempe itu lebih baik juga pengolahannya tidak dengan cara digoreng ya Bu. Begitu juga dengan yang tadi lauk hewaninya ya Bu. Jadi harus mengurangi banyak minyak gitu ya. Kemudian saya juga harus berbanyak aktivitas fisik ya, seperti saya harus mulai berolahraga, dimulai dari jogging dalam kurun waktu 20 menit selama 3 kali seminggu, dan intinya harus banyak gerak gitu ya Bu, nggak boleh mager gitu ya. Dan pokoknya yang perlu diingat tuh saya harus benar-benar mengurangi makanan yang manis dan bertepung. Iya Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Baik, saya rasa saya sudah cukup jelas dengan penjelasan Ibu tadi, dan saya akan berusaha untuk berkomitmen mengikuti arahan diet yang Ibu paparkan tadi untuk membuat pola makan saya menjadi lebih sehat, dan saya juga akan merubah pola makan saya yang sebelumnya suka makan manis-manisan. Baik Bu, kalau begitu saya sudahi ya Bu sesi konseling hari ini. Bu Putri bisa datang kembali minggu depan. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba yang terbaik. Saya bangga menangkap Bu Putri yang mencoba diet ini. Mari kita bekerja sama agar kondisi kesehatan Bu Putri membaik lagi ya Bu. Dan juga dapat mengontrol kadar glukosa dalam darah Bu Putri agar kembali dengan normal. Baik Bu, terima kasih. Ya Bu Putri, sama-sama. Silakan Bu.